Jadi awalnya ya bisa dibilang gue yang ada ide ya, terus cerita ke Ferdi, Om Ferdi menyampaikan ke Om Penyot dan menyampaikan ke om-om yang lain. Seperti itu ya, jadilah om-om ini gitu. Dan akhirnya kita ngumpul, kita memikirkan semuanya, kita ngobrolin semuanya. Dari lagu sampai apa yang dilakukan sama om-om gitu ya. Bukan sekedar dari negatifnya, dari positifnya, semuanya kita ramu jadikan konsep ini. Yang pasti harus ada tantenya dulu ya. Kalau nggak ada tante nggak ada om. Enggak. Jadi om-om itu berawal dari Eja sih, mau bikin proyekan tadinya. Terus tiba-tiba kebetulan ada Om Penyot juga gitu, mau ada panggung cuman nggak ada bandnya apa segala macem. Ya akhirnya kita udah bikin gaya dulu nih, si Eja udah bikin lagu, terus gue ada lagu gue mau bikin gitu ya. Kenapa nggak kita bikin band aja gitu kan? The Om itu terciptanya pada saat kita lagi ngumpul. Jadi ada Om Ferdi, Om Eza. Nah kebetulan Om Eza punya sesuatu celetukan yang memang dia udah apa namanya, dia udah kayaknya sih udah pengen gitu. Jadi Om itu akhirnya akibat dari celetukannya Om Eza. Jadi makanya kita kumpul jadilah Om. Di rumah lagi bengong, ditelepon sama Om Ferdi. Coy, mau ikutan nggak? Sikat, sesimpel itu. Gue lagi nyetir, tiba-tiba dapat telepon dari Om Ferdi. Ki, gue dapat namanya nih. Apaan tuh? Nih, lo lihat WA. Gue cek WA. Apa nih? Om. Bacanya nggak gitu. Coba bacanya Om. Wah, Om. Jadi itu sejarahnya. Gue langsung nyetir. Gue sampai minggir dulu, saking ketawa dulu tuh. Tapi itu keren, nama itu keren. Penyot, kita harus ada namanya nih biar gue bisa ngasih taunya enak nih, karena temen gue Iyo udah nanya-nanya. Hah, Iyo udah nanya, emang udah gue kasih tahu? Udah, nggak ada namanya. Cuman akhirnya gue mikir apa ya. Jadi kebetulan kalau ketemu kan selalu salam tuh ada Om Eja tuh gitu kan. Tuh ada Om Penyot, salam gitu. Terus kita juga kalau ketemu anak-anak yang lain juga terus salam sama Om ini, Om. Omo, apaan ya Omo ya? Omo apa sih gitu? Omo tuh apa gitu? Apa artinya atau maksudnya apa gitu? Dia bilang, coba dibaca lagi kalau dipisah. Bacanya pelan-pelan dong. Oh, Om. Dari situ kita udah pecah, udah ketawa. Oke nih, maksudnya ya mana ada yang mau sih Ben bikin nama Om gitu, gak enak banget ya kita doang gitu, tapi sebagai gimmick pun lucu gitu ya. Terus memang kita bilang namanya jangan yang serius ya, tapi juga jangan yang selengean juga. Nah, kelihatannya harus serius, tapi sebenarnya bisa nggak serius-serius amat gitu. Akhirnya gue bikin nama Om disatukan jadi Om,
tapi kalau dibaca om-om juga sih. Dan mereka setuju dan bagus dan kata anak-anak kece ya udah. Toh kita juga udah om-om semua gitu kan. Waktu itu ditelepon lagi sama Om Ferdi, coy namanya bandnya Om. Ini apaan nih? Kok Om? Itu Om coy. Wah, Om ternyata. Kenapa Om? Ya soalnya kita udah Om. Oh iya juga ya. Maksudnya udah jadi Om gitu. Udah punya anak semua ya gitu-gitu. Jadi kalau ketemu tuh anak kita ketemu cium tangan sama om ini, cium tangan sama om ini. Gitu. Yang kedua, kemana ngelamar kita pergi? Om Ferdi, Om Ricky, Om Meja. Nah udah om-om aja sekalian. Karena kita udah pada om-om semua. Kalau grup yang menginfluence sebenarnya kita saling menginfluence sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya gue senang sama Slang gitu, sama Penyot, lagu-lagunya sangat menginspire buat gue juga. Gue senang sama band lama juga kayak DOT gitu. Dan mereka juga sama, mereka juga senang, wah Elemen keren gini. Dan sama gitu. Kita menginfluence lagu-lagu kita sendiri sebenarnya. Dan kebetulan dengan nama Om, berarti kita lebih lebar nih sekarang. Bisa lebih ke zaman dulu nih kita ambil nih. Kalau sekarang kan wah harus kekinian, harus apa, pusing juga. Nah dengan ini kita bisa explore untuk masuk ke yang musik-musik era-era tahun 2000-an, 90-an. Jadi aman sebenarnya. Pas ngeluarin ide masing-masing, itu penggabungan sih dari influence-nya masing-masing gitu. Saya, Om Ferdi, Om Penyot, dan lain-lain. Ya inspirasinya kita dari personil-personilnya sendiri sih. Inspirasinya karena ada beberapa personil yang udah menginspirasi banyak orang. Rencana kita single-single dulu. Mungkin kita akan bikin 5 single dulu. Nah itu ada lagunya Penyot. Om Penyot, ada Om Eja juga bikin lagu juga. Terus gue juga ada bikin lagu. Mungkin nanti dari Om Acoy atau Om Ricky juga ada. Kita nggak tahu nih. Pokoknya rencana kita 56 lagu lah. Enggak. Kita bikin 5 dulu insya Allah. Rencana bikin album dalam waktu dekat pasti ada. Tapi kita lagi pelan-pelan dulu nih. Bikin kayak semacam mini album dulu 5. Tapi rencananya album juga sih. Yang pasti ada lah. Kalau dalam waktu dekat ada. Genre kita tuh ada terdiri dari masing-masing personil kita. Kalau digabung namanya Om-om. Genre Om-om. Apa genre kita? Kita banyak, kita mix banget. Kita gini, tapi lebih kepada pop and roll, rock and roll, ya seperti itu aja lah. Ya banyak macam-macam. Om-om akan membawakan genre ini dari masing-masing orang aja sih sebenarnya. Jadi ada yang genrenya rock, ada yang genrenya pop, ada yang genrenya. Jadi ya kita nyatuin aja lah, ngalir gitu kalau untuk soal genre. Nah ini, kalau soal genre itu kita luas. Kita nggak mau mengkotak-kotakan genre ini. Mungkin di dalam Om-om ini nanti lagu apa aja yang kita mau keluarkan. Jadi nah di sini kita bener-bener pure pengen bikin lagu gini, ya udah jadikan. Nggak ada yang menggap menjadi satu gap bahwa oh nggak bisa nih keluar jalur apa segala macam, nggak, terserah. Mau lagu ya yang pantas buat kita lah, yang pantas aja, yang penting yang pantas, musiknya akan kita sesuaikan. Kayaknya yang akan keluar di 90-an agak mundur dikit, tapi kita ramu dengan ramuan yang musik atau ornamen di dalamnya lebih kekinian ya, tapi kayaknya lebih beratnya tuh notasi dan segala macamnya itu ke 90s, 80s gitu. 70s bahkan. Pada dasarnya personilnya juga basicnya pop, tapi mungkin di balutnya ada rock and rollnya, mungkin ada
ada alternatifnya gitu. Om-om itu yang cetusin Om Eza, ada Om Ferdi, ada Om Penyot, ada Om Riki, sama Om Acoy. Om-om itu sekarang jadi baru dibentuk itu kemarin itu baru kita bentuk itu. Ada Eja main drum, tapi dia lead vokal. Saya main piano, tapi lead vokal juga. Om Penyot main gitar juga, lead vokal juga. Acoy gitar 2 tapi dia backing. Sama Ricky main bass, dia backing. Saya sendiri ada Acoy, band dari Rocker Kasarung. Dari Om Ferdi itu ada Elemen atau Rocker Kasarung juga. Basis ada Om Ricky, dia basisnya Rocker Kasarung juga, Elemen juga. Lalu ada Om Reynold Penyot, itu dari Slang. Dulu di album berapa ya? Slang itu 6. Album 6 Slang. Lalu drummer ada Om Eja Yayang, itu dari DOT. Jangan lagi kau nah itu. Langkah pertama kita, jelas persiapkan dulu materi yang bagus, yang kuat ya. Saat ini kita ada dalam tahap pengumpulan lagu, kita juga udah konsepin seperti apa sih panggung kita, kostum kita seperti apa. Dan puji Tuhan, alhamdulillah udah kekumpul semuanya, kita materi udah kebentuk, kita udah tahu kita harus ngapain. Tinggal sekarang kita siapin lagi faktor-faktor eksternal yang lain. Itu kita lagi collaborate lagi sama yang lain. Sebenarnya langkahnya kita ngumpul, kita mulai bicarain soal konsep. Lantas kita bicarain soal movementnya, mau seperti apa, mau kita pikirin marketing toolsnya bagaimana. Makanya Dom Om ini memang agak sedikit berkonsep lah. Dom Om itu berkonsep lah. Jadi movementnya kita pikirin satu-satu. Langkah pertama kita tadi bikin nama udah, terus kita bikin konsepnya kita mau seperti apa, gimana manggungnya, gimana ininya. Tapi yang kita akan lakukan kedua itu adalah kita bikin konsep lagu. Ya mungkin di minggu ini kita bikin ngonsepin lagu barunya. Terus photo session, bikin video klip dan launching. Halo, nama gue Fajar Kisiono dan hari ini peran gue sebagai fotografer dan sedikit ngatur-ngatur lighting. Benar-benar kayak motret yang sebagai hobis yang motretin om-om yang keren-keren gitu. Jadi sama sekali nggak ada kesulitan. Konsepnya sendiri kan karena ini grup band om-om ya. Kita mau kasih lihat satu grup band walaupun om-om tapi fresh, kemudian muda, stylenya juga kekinian dan keren-keren. Kalau dengar di belakang tuh si Om ini yang belakang fotonya juga keren-keren dan mereka semua berkarakter. Kita motretnya jadi enjoy banget. Ini tadi kita foto hari ini sebenarnya ada referensi tapi kemudian dari shoot pertama dan kemudian di shoot selanjutnya ngalir aja karena mereka semua bisa posing, nggak ada yang nggak bisa posing. Jadi kita semua ngalir dan mengonsep bareng. Kita lihat yang stylenya kira-kira akan sangat cocok buat mereka gitu. Dan semuanya asik-asik banget. Oke, om-om yang keren-keren ini terus berkarya. Tadi gue juga udah denger lagunya, itu keren banget. Gue percaya banget bahwa ini akan jadi sangat besar dan tentu aja om-om keren ini akan semakin keren. Kapan-kapan kita foto-foto lagi. Halo, nama gue Robi. Gue adalah ambasador daripada Godox Indonesia. Gue hari ini sebagai fotografer sama Kang Lampu Cina, biasa gak bisa dari jauh-jauh dari toko lampu gitu. Konsepnya gue dapat brief dari Mas Angga 2 hari yang lalu. Gue dapat briefnya itu kira-kira seperti Peaky Blinders sama Distinguished Gentleman. Jadi kebetulan studio gua ada ya batu bata kayak gini. Jadi ya menurut gua konsepnya cukup lah.
Lancar. Ya ada beberapa masalah teknis yang kita secara cepat kita selesaikan. Ya untuk lighting kebetulan kita juga bertiga juga udah sering foto bareng, jadi ya udah ada ya satu pemikiran lah. Gua hari ini dengerin lagunya sampai belasan kali dan belum bosen. Asli belum bosen. Dan ya gue seneng banget ketemu sama Mas Ferdi lagi dan teman-teman. Nama gue Angga Karisma. Hari ini saya sebagai tiga sekawan, tiga serangkai untuk foto-foto hari ini bersama idola gue semuanya. Ada legend-legend asli lah dari Indonesia musik. Hari ini kita bertiga sama ada Mas Fajar Kristiono, ada satu lagi dengan Mas Robi. Konsepnya awalnya tuh ada beberapa, cuma dari beberapa itu semuanya langsung sikat habis, langsung jadi gitu. Kita nggak ada proses yang berbelit-belit, semuanya udah langsung sadar kamera. Karena konsepnya om-om, jadi kita ditua-tuain aja semuanya. Vintage, konsepnya jadi vintage ya. Udah pastilah semuanya personalnya itu legend-legend musisi Indonesia. Kalau udah sekali legend gabung udah lah selesai, udah semua kelar, sah pokoknya. Target The Om adalah membuat senang ya Om, itu kan identik dengan senang. Ya jadi ya membuat senang pendengarnya gitu ya. Targetnya sih itu ya. Oh, jadi band legend dong. Selalu kita harus jadi band legend. Dan paling enggak kita menuju ke go international. Gimana caranya semua happy? Gimana yang kita rasakan yang kita suarakan ini, lagu-lagu kita dirasakan juga sebenarnya sama orang-orang. Yang pasti om-om. Om-om di luar sana pasti juga sama, pernah merasakan itu. Terus meramaikan industri musik sih lebih tepatnya. Jadi kita enggak yang mungkin jenuh dengan yang lama-lama, mungkin jenuh sama yang baru-baru, mungkin yang om-om bisa menambah keceriaan, bisa menambah kesenangan orang, itu aja sih. Ya, jadi untuk para om-om, ini The Om-Om ini hadir untuk menghilangkan konotasi The Om-Om. Nah, ini The Om-Om yang membawa kebahagiaan juga sebenarnya gitu. Jadi ya para om-om yang di luar sana kalau bisa jadilah om-om yang The Om-Om sekarang. Buat para om-om di sana, buat para viewer, ya mudah-mudahan menginspirasi para om-om atau para pemuda-pemuda juga sih ya. Yang penting berarti umur bukan masalah. Nah, semoga lagu-lagu kita ini atau kita ini semuanya itu karyanya om-om ini bisa dinikmati bukan hanya om-om saja. Mungkin tante, mungkin kakek, nenek, bapak ibu kita gitu. Semuanya gitu, kalangan. Buat adik-adik gitu ya. Semoga om-omnya tuh di sini positif lah, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk kita semua, kita harus saling solid. Jaga api yang ada di dalam band kita sendiri. Kita tetap berkarya terus, apapun yang terjadi kita tetap berkarya. Gaskan terus, pokoknya jangan sampai kendor. Gas terus. Dan untuk viewers juga tetaplah berkarya, karena kita punya karya, kita punya sesuatu yang untuk dibanggakan. Oke, jangan pernah malas untuk berkarya. Kalau untuk om-om mungkin lebih ke kita proyekan, tapi semua proyekan harus dikonsep dengan benar sebenarnya. Itu jadi kita benar-benar sersan lah, serius tapi santai nih. Jadi santainya ada, tapi harus serius. Kita untuk di musiknya kita harus serius, karena kan kita memang keluarnya band. Aransemennya, mainnya harus benar nih. Untuk santainya apa? Santainya adalah ya kita nggak ngoyo lah, nggak yang harus gimana-gimana. Tapi kita harus memang mengkonsep semuanya dari looks, dari musik, dari marketing plan-nya, dari ya pokoknya apapun tools buat kita berjualan karya-karya kita lah gitu. Tapi kalau buat viewer, ya semoga ya dengan adanya si om-om ini membuat kalian more happier, terus lebih mewakili perasaan kalian. Terus yang penting itu, kita itu sudah dewasa. Jangan bilang tua, kita itu sudah dewasa.
Kalaupun mau bilang tua itu kita tua-tua kelingking. Makin tua makin good looking. Atau tua-tua kelibet kabel. Makin tua makin available. Ya, itu aja. Siap-siap menjadi bagian dari kami, ya kan, para om-om. Untuk om-omnya tetap rock and roll. Padahal aku sudah cinta padanya setengah mati. Kini aku sadar ku tak lagi muda dan tak pantas jadi kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.